صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dari tafsir Al-Qur'an di episode ini, kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-83. Dalam menjelaskan ayat ini, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa dinding yang termaksud dalam ayat ini adalah sebagai penjaga bagi harta milik dua orang anak yatim yang ayahnya seorang soleh. Takbir dari dinding adalah orang-orang suci dari bangsa Yahudi dan Masehi, yakni Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan bapak mereka, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Artinya, sesungguhnya Ibrahim adalah di akhirat nanti di antara orang-orang yang soleh. Harta di dalam ayat ini tertuju kepada harta berupa ilmu yang dipelihara oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi dikarenakan tidak pedulinya kaum Yahudi dan kaum Masehi dan jauhnya mereka dari semangat agama, maka pengaruh dari ajaran Nabi Musa alaihissalam dan ajaran Nabi Isa alaihissalam menjadi lemah. Dan atas fakta itu, kemudian Rasulullah SAW datang untuk memperbaiki dinding tersebut melalui sebuah syariat yang baru yang kemudian menjaga kebenaran-kebenaran yang ada dalam ajaran Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini terdapat kalimat rahmatan mir rabbika. Artinya, semuanya ini adalah semata-mata rahmat dari Tuhan engkau. Meskipun kaum Yahudi dan Masehi sangat banyak melakukan bantahan dan kesalahan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak juga mau meninggalkan mereka. Buktinya, harta berharga ini semua dikumpulkan di dalam Al-Quranul Karim, agar bila saja nanti pada suatu waktu kaum Yahudi dan Masehi sadar, maka mereka dapat mengambil faedah dari Al-Quran. Kemudian kalimat wa ma fa'altuhu an amri, artinya pekerjaan ini tidak aku buat dengan kehendakku sendiri, memberikan isyarat bahwa dinding yang baru diperbaiki itu sebenarnya adalah dinding dari ajaran Al-Quran dan terkumpulnya semua khasanah itu di dalam Al-Quran. Dan hal ini dengan kehendak Allah Ta'ala semata, bukan kehendak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di dalam ayat ini terdapat ucapan dari sang hamba Allah yang alim, bahwa wahai Musa, inilah hakikatnya dari apa yang engkau tidak dapat memikulnya dengan sabar. Maksudnya, sedemikian pentingnya pengajaran ini, dan jika saja Nabi Musa alaihissalam dapat bersabar, maka umat beliau akan mengetahui lebih banyak lagi tentang umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari peristiwa Isra beliau tersebut. Dengan membaca kejadian-kejadian serta penjelasan-penjelasan yang tersebut di atas, sekarang dengan mudah dapat dimengerti bahwa makna Isra Nabi Musa alaihissalam
yang telah disebutkan dalam beberapa ayat sebelumnya adalah: pertama, sudah ditakdirkan bahwa akan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai akibat betapa rusaknya umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa alaihissalam. Kedua, bila zaman tauhid telah rusak dan umat Masehi telah menyeleweng dengan sangat parah, maka Nabi Muhammad SAW harus datang. Ketiga, ajaran agama Islam berdiri di atas peraturan-peraturan yang kadang-kadang di sebagian tempat amat berlawanan dengan hawa nafsu umat Nabi Musa alaihissalam dan umat Nabi Isa alaihissalam, sehingga sulit untuk dilakukan kerjasama atasnya. Namun, telah ditakdirkan bahwa tanpa ajaran Islam, maka keselamatan di akhirat tidak dapat dicapai. Keempat, kaum Yahudi dan Masehi umumnya tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW semasa hidup beliau. Namun, kelak setelah masa yang sangat panjang, maka kedua umat ini akan beriman kepada beliau. Dalam masa itu, kelak mereka akan menempuh jalan rohani secara terpisah. Kelima, pada suatu masa yang panjang, mereka akan merasa amat lelah dan mereka merasa putus asa untuk meraih ketentraman atas usaha mereka sendiri. Dan sesudah itu, barulah mereka mau meninjau kembali keadaan mereka. Dan barulah mereka mengerti bahwa perjalanan mereka sejauh ini sebenarnya telah berlalu tanpa suatu tujuan dan sudah jauh tertinggal di belakang. Keenam, ketika itu barulah kabar-kabar gaib yang terpelihara dalam Al-Quran yang asalnya diambil dari kitab-kitab suci mereka menjadi jalan bagi mereka untuk memperoleh hidayah. Ketujuh, setelah itu barulah mereka bersedia untuk menerima syarat-syarat dan batas-batas yang dulunya mereka tidak sudi untuk menerimanya sama sekali. Dan mereka bersedia membunuh hawa nafsu mereka yang liar dan bebas, lalu diganti dengan akhlak dan perangai orang-orang yang tunduk patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari situlah maka akan turun rahmat Allah Ta'ala yang besar atas mereka. Dan mereka akan mengarungi lautan rahmat Tuhan yang tiada berpantai, serta tiada lautan di baliknya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah dari tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.